kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saya senantiasa berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kembali bersama dengan saya Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto di dalam sejenak menikmati renungan, di mana pada saat ini saya mengambil rekaman di ruang rapat kantor FKUB. FKUB itu singkatan dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Dan ini ruang rapat dari kantor FKUB Tangerang Selatan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita saat ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema B3. Kita perhatikan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada dua kelompok orang, yaitu kelompok yang mau menerima Kristus dan kelompok yang menolak Kristus. Kalau kelompok yang abu-abu kayaknya menerima kok tapi tidak, ini kita anggap itu tidak menerima. Ada dua kelompok besar orang, dan perlu kita ingat bahwa dua kelompok besar manusia ini tidak ada tanda-tanda secara fisik. Maksud saya begini, tidak ada tanda ketika dia murid Tuhan Yesus, dia menerima Yesus, lalu rambutnya tiba-tiba jadi keriting, jadi keribu. Wah, ini murid Tuhan Yesus. Atau tiba-tiba di dahinya ada huruf K. Tentu tidak. Tidak ada ciri-ciri seperti itu, tanda-tanda seperti itu sama sekali tidak ada. Jadi memang secara fisik tidak bisa dibedakan mana yang sudah menerima Kristus dan mana yang belum menerima Kristus. Bahkan baju yang dipakainya pun belum pasti menunjukkan bahwa dia murid Kristus. Lalu kita bertanya, lalu bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara melihat kalau ini adalah murid Kristus, ini bukan murid Kristus? Kita perhatikan dari apa yang kita baca dari ayat 6 dan 7 di atas. Di sana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia akan hidup di dalam Tuhan. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan itu sang sumber damai, maka ketika dia selalu dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka orang ini cenderung akan penuh dengan damai. Selalu membawa kedamaian. Ini paling tidak yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat, yaitu hidupnya penuh dengan damai. Dan di dalam hidupnya dia juga berakar di dalam Tuhan dan mau dibangun, bertumbuh di dalam imannya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang mau dibimbing. Jika diingatkan, dia akan dengan sukacita menerima dan dia akan segera mengubah jika ada yang salah. Lalu berikutnya adalah dia bertambah teguh dalam iman. Dia percaya bahwa hari esok sekalipun itu kelihatannya mustahil, tetapi dia percaya jika hari esok adalah ya dan amin. Jadi orang yang percaya kepada Kristus ini bukan orang yang gampang putus asa, gampang keluh kesah, khawatir. Tidak akan seperti itu. Karena dia punya iman. Dia percaya bahwa masa depannya ya dan amin. Maka orang seperti ini biasanya penuh semangat. Dia akan penuh sukacita menjalani hidupnya, sekalipun yang dijalaninya hari itu mungkin tidak sesuai dengan harapan banyak orang atau jauh dari apa yang diimpikan, tetapi dia percaya bahwa suatu saat dia akan mengalami penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dia sangat percaya. Sehingga
hidupnya akan melimpah dengan ucapan syukur. Karena begitu melimpahnya ucapan syukurnya, sehingga yang namanya kesedihan ini hampir tidak punya tempat. Karena mengucap syukurnya berlimpah-limpah. Sehingga ketika kesedihan datang itu akan segera hanyut oleh ungkapan syukurnya yang berlimpah-limpah itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus percaya, terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah ini tadi yang saya maksud dengan B3, yaitu berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah. Supaya kedamaian dapat dirasakan oleh banyak orang, dan kita boleh menjadi pembawa damai itu dimanapun kita berada. Demikian pula dengan keberadaan FKUB ini, adalah dalam rangka supaya umat beragama terkhusus di Kota Tangerang Selatan ini menjadi umat beragama yang rukun, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita menjadi anak Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Disinilah FKUB Kota Tangerang Selatan berkantor di kantor kelembagaan Tangerang Selatan. Ada beberapa lembaga yang ada di sana, dapat dibaca itu. Dan mari kita akan masuk ke kantor FKUB Kota Tangerang Selatan. Ini adalah ruang pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama. Ini ruang kerja beliau. Mari kita menuju ke ruang rapat. Ini adalah ruang rapat. Dan ini adalah susunan pengurus harian FKUB Kota Tangerang Selatan masa bakti periode 2019-2024. Ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Fakhrudin Syukri MSI sebagai Ketua FKUB. Ketua 1, Wakil Ketua 2. Dan ini perwakilan dari Kristen yang diwakili oleh Bapak Pendeta Thomas. Ini adalah susunan pengurus harian. Dan ini adalah ruang rapat kantor FKUB Kota Tangerang Selatan. Demikian Bapak Ibu perkenalan kita dengan kantor FKUB. Tuhan memberkati.